Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Rahmawati dengan NIM 11870100039. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori modul, yaitu elemen torsi dan modul torsi. Nah, sebelum kita ke materi inti mengenai elemen torsi dan modul torsi, kita harus mengerti dulu apa itu anihilator. Misalkan R komutatif dan misalkan M itu adalah modul atas R. Anihilator suatu elemen elemen dari M itu adalah ideal. Yang mana ini adalah definisi anihilatornya, yaitu anihilator M sama dengan R elemen dari R, di mana R dikali M itu sama dengan 0. Dan anihilator dari M itu merupakan subset dari R. Nah, contohnya diketahui Z20 itu adalah modul atas Z20. Jadi ini adalah M, ini adalah ringnya. Tentukan anihilator pada elemen berikut. Yang pertama anihilator dari 0. Anihilator dari 0 itu adalah ringnya itu sendiri atau Z20. Karena setiap R dikali 0 itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua anihilator dari 4. Di sini anihilator dari 4 itu adalah 0, 5, 10, dan 15. Kenapa? Karena 4 dikali 0 itu adalah 0, 4 dikali 5 adalah 20, dan di Z20 itu adalah 0. Kemudian 4 dikali 10 itu adalah 40, dan di Z20 juga 0. 4 dikali 15 adalah 60, dan di Z20 juga 0. Maka terbukti anihilator dari 4 itu adalah 0, 5, 10, dan 15. Selanjutnya elemen torsi. Suatu elemen M, elemen dari M, dikatakan elemen torsi dari M jika anihilator dari M-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi terdapat suatu elemen tak 0 A, elemen dari R, dengan A dikali M itu sama dengan 0. Ingat di sini ya bahwa A-nya itu haruslah elemen yang tak 0. Contohnya, diketahui Z4 adalah modul atas Z4. Ini adalah modul dan ini adalah ringnya. Tentukan elemen torsi pada Z4. Kita tahu kalau Z4 itu elemennya adalah 0, 1, 2, dan 3. Maka kita harus cari tiap elemen di Z4 itu adalah elemen torsi atau bukan. Pertama, elemen 0. Itu adalah elemen torsi. Kenapa? Karena setiap R yang tidak sama dengan 0 berlaku R dikali 0 sama dengan 0. Kemudian elemen 1 bukan merupakan elemen torsi karena tidak ada R yang tidak sama dengan 0 di Z4 sedemikian hingga R dikali 1 sama dengan 0. Jadi tidak ada R yang tidak sama dengan 0 di Z4 yang mana R dikali 1 itu sama dengan 0. Kemudian elemen 2 itu adalah elemen torsi karena terdapat R yaitu 2 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 0, 0 di modulnya atau di Z4. 2 kali 2 itu adalah 4, di Z4 itu adalah 0. Kemudian elemen 3 itu bukan elemen torsi karena tidak ada R yang tidak sama dengan 0 di Z4 sedemikian hingga R dikali 3 itu sama dengan 0. Jadi tidak ada R yang memenuhi untuk R kali 3 sama dengan 0 di mana R-nya itu haruslah tidak sama dengan 0. Jadi elemen torsi pada Z4 itu adalah elemen 0 dan elemen 2. Nah, selanjutnya mengenai modul bebas torsi. Misalkan M adalah modul atas ring R. Modul M dikatakan modul bebas torsi jika modul M tidak memiliki elemen torsi selain 0. Jadi satu-satunya elemen torsi di M itu adalah 0. Contohnya, diketahui Z modul atas Z. Maka Z merupakan elemen bebas torsi. Kenapa? Karena elemen torsinya hanya elemen 0. Jadi tidak ada bilangan bulat yang apabila dikalikan yang mana si
R-nya itu atau bilangan bulatnya itu tidak sama dengan 0 akan menghasilkan 0. Jadi hasil kali 2 bilangan bulat yang tak 0 itu tidak akan menghasilkan 0. Jadi R dikali T itu tidak akan sama dengan 0, dimana R ini adalah elemen ringnya, kemudian T ini adalah elemen modulnya. Yang R-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi hanyalah elemen 0 yang memenuhi. Karena satu-satunya elemen torsi itu adalah 0, maka Z modul atas Z merupakan modul bebas torsi. Kemudian, modul torsi. Misalkan M adalah modul atas ring R. Modul M dinamakan modul torsi jika setiap elemennya merupakan elemen torsi. Contohnya, diketahui Z3 adalah modul atas Z. Ini adalah M atau modulnya, ini adalah ringnya. Buktikan bahwa Z3 adalah modul torsi. Artinya kita harus membuktikan bahwa setiap elemen yang ada di M atau di Z3 itu adalah elemen torsi. Kita tahu kalau Z3 itu 0, 1, dan 2 elemennya. Maka kita cari setiap elemennya. Elemen 0 adalah elemen torsi karena berlaku R dikali 0 itu sama dengan 0 untuk R tidak sama dengan 0. Kemudian elemen 1 adalah elemen torsi karena terdapat R sama dengan 3. Ini ya, R sama dengan 3 dikalikan dengan 1 itu sama dengan 0, harus di M. 3 kali 1 itu adalah 3. Kemudian kita lihat di modulnya Z3. Nah, 3 di Z3 itu adalah 0. Kemudian elemen 2 adalah elemen torsi karena sama, terdapat R yang tidak sama dengan 0 yaitu 3. Jika dikalikan dengan 2, di Z3 itu hasilnya 0. 3 kali 2 adalah 6, di Z3 itu adalah 0. Nah, dengan demikian setiap elemen di Z3 itu adalah elemen torsi. Karenanya Z3 adalah modul torsi atas Z. Nah, ini ada contoh lagi. Diketahui Z3 adalah modul atas Z3. Ini adalah M, ini adalah ringnya. Kalau contoh yang tadi ringnya itu adalah Z, kemudian yang ini ringnya itu adalah Z3. Tapi dengan modul yang sama yaitu Z3. Nah, tentukan apakah modul tersebut torsi atau bebas torsi. Untuk menjawabnya masih sama, kita cari tentukan setiap elemennya. Untuk elemen 0 itu adalah elemen torsi, masih sama karena berlaku R dikali 0 itu sama dengan 0. Untuk R-nya itu haruslah tidak sama dengan 0. Kemudian elemen 1 bukan elemen torsi karena tidak ada R yang tidak sama dengan 0 di Z3 sedemikian hingga R dikali 1 itu sama dengan 0. R ini adalah elemen ringnya atau Z3. Kemudian 1 ini adalah elemen modulnya sama dengan 0. 0 juga elemen M-nya. Jadi tidak ada yang memenuhi R dikali 1 sama dengan 0. Kemudian elemen 2 juga bukan merupakan elemen torsi karena tidak ada R yang tidak sama dengan 0 di Z3 sedemikian hingga R dikali 2 itu sama dengan 0. Nah, dengan demikian Z3 modul atas Z3 merupakan modul bebas torsi. Terlihat ya bahwa walaupun modulnya sama tetapi kalau ringnya itu berbeda, maka belum tentu modul tersebut memiliki jenis modul yang sama. Seperti yang tadi, yang sebelumnya kan modul torsi, Z3 modul atas Z, kemudian yang ini Z3 modul atas Z3 itu adalah modul bebas torsi. Selanjutnya submodul torsi atau TM dari M. Nah, ini definisinya. Jadi TM itu sama dengan M elemen dari M, di mana M-nya itu adalah torsi atau M-nya itu adalah elemen torsi. Nah, jadi M itu adalah bebas torsi jika dan hanya jika TM-nya itu sama dengan 0, jadi elemen torsinya hanyalah 0. Sedangkan M sama adalah modul torsi tepatnya saat M sama dengan TM atau setiap elemen di TM-nya itu merupakan
elemen torsi. Nah, catatan modul 0 itu diperbolehkan keduanya, yaitu torsi dan bebas torsi. Kenapa? Kita tahu kan kalau modul 0 itu hanyalah elemennya hanya satu, yaitu 0. Nah, kenapa torsi? Karena kan setiap elemennya itu adalah elemen torsi. Kita tahu kalau elemen 0 itu ada elemen torsi karena setiap R dikali 0 itu sama dengan 0 untuk R yang tidak sama dengan 0. Kemudian kenapa bebas torsi? Karena satu-satunya elemen torsinya itu adalah elemen 0. Dan ya modul 0 kan hanya memiliki satu elemen, yaitu 0. Nah, ini yang tadi. Kemudian yang kedua, jadinya terdapat 3 jenis modul, yaitu ada modul torsi, modul bebas torsi, dan juga modul yang bukan keduanya, bukan torsi dan juga bukan modul bebas torsi. Nah, contohnya yang tadi Z4 modul atas Z4, di mana setiap elemennya itu ada yang merupakan elemen torsi, ada juga yang bukan elemen torsi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.